dari NPM 1911-026 Victoria dengan NPM 19-11-016. Saya Widya Bernawati Manado dengan NPM 19-11-024. Saya Syira Safiara dengan NPM 19-11-033. Saya Iwasyalai Pakpahan dengan nomor NPM 19-11-037. Saya Nurjana Selamat. NPM saya 19-11-015. Sebagian negara di dunia, menurut beberapa penelitian, terdapat sekitar 8 hingga 38% anak usia 8 hingga 16 tahun menjadi korban bully. Sementara itu, juga ditemukan sekitar 30% siswa di sekolah terlibat dalam tindakan ini, baik sebagai korban, pelaku, maupun keduanya. Mirisnya, Indonesia merupakan salah satu negara di mana di dalamnya terdapat aksi bully dengan angka tertinggi di dunia. Sekitar 45% anak-anak mengalami serangan fisik di sekolah dan 50% melaporkan mengalami intimidasi. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Secara garis besar, beberapa jenis bullying seperti berikut. Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua, perundungan verbal. Perundungan secara verbal ini meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga, perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang keempat, ada cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online atau hoax, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Dan yang kelima adalah perundungan seksual. Ciri-ciri pelaku bullying antara lain: 1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. 2. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di sekitarnya. 3. Merupakan tokoh populer di sekolah. 4. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelekan atau melecehkan orang. Sedangkan menurut ciri-ciri korban bullying antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara akademis. Korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Dan yang kedua, secara sosial. Korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Yang ketiga, secara mental atau perasaan. Korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi. Dan yang keempat, secara fisik. Korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, dan korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Dan yang kelima, secara antar perorangan. Walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan pada tahun 2019 kekerasan fisik dan bullying tersebut 39% terjadi di jenjang SD atau MI, 22% SMP atau sederajat, dan 39% SMA, SMK atau MA. Adapun jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan fisik dan bullying mencapai 171 anak, sedangkan guru korban kekerasan ada 5 orang. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bullying adalah tindakan pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau denda paling banyak 72 juta. Plan di Indonesia sendiri pernah melakukan survei tentang perilaku kekerasan di sekolah. Survei ini dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bogor, dengan melibatkan 1.500 siswa SMA dan 75 guru. Hasilnya, 67,9% menganggap terjadi kekerasan di sekolah berupa kekerasan verbal, psikologis, dan fisik. Pelaku kekerasan pada umumnya adalah teman, kakak kelas, adik kelas, guru, kepala sekolah, dan preman di sekitar sekolah. Sementara itu, 27,9% siswa SMA mengaku ikut melakukan kekerasan, dan 25,4% siswa mengambil sikap diam saat melihat terjadinya kekerasan. Oleh karenanya, solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menangani kasus bullying ini antara lain, solusi buat orang tua atau wali orang tua jika anaknya menjadi korban intimidasi atau bullying seperti: pertama, satukan persepsi dengan istri atau suami. Sangat
sangat penting bagi suami istri untuk satu suara dalam menangani permasalahan yang dihadapi anak-anak di sekolah. Kedua, pelajari dan kenali karakter anak kita. Perlu kita sadari bahwa salah satu penyebab terjadinya bullying adalah karena ada anak yang memang punya karakter yang mudah dijadikan korban. 3. Jalin komunikasi dengan anak. Tujuannya adalah agar anak merasa cukup nyaman bercerita kepada kita sebagai orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Keempat, jangan terlalu ikut campur. Idealnya masalah antar anak-anak bisa diselesaikan sendiri oleh mereka, termasuk di dalamnya kasus-kasus bullying. Oleh karena itu, prioritas pertama memupuk keberanian dan rasa percaya diri pada anak-anak kita. Kelima, masuklah di saat yang tepat. Jangan lupa bahwa seringkali anak kita sendiri senang kalau orang tuanya turut campur. 6. Bicaralah dengan orang yang tepat. 7. Jangan mengajari anak lari dari masalah. Penanganan yang bisa dilakukan oleh guru. 1. Usahakan mendapat kejelasan mengenai apa yang terjadi. Tekankan bahwa kejadian tersebut bukanlah kesalahannya. 2. Bantu anak mengatasi ketidaknyamanan yang ia rasakan. Jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Jangan pernah menyalahkan anak atas tindakan bullying yang ia alami. 3. Mintalah bantuan pihak ketiga, guru atau ahli profesional, untuk membantu mengembalikan anak ke kondisi normal jika dirasakan perlu. 4. Amati perilaku dan emosi anak Anda. Bekerjasamalah dengan pihak sekolah, guru. Mintalah mereka membantu dan mengamati bila ada perubahan emosi atau fisik anak Anda. 5. Binalah kedekatan dengan teman-teman anak Anda. Cermati cerita mereka tentang anak Anda. Masalah bullying adalah masalah kita semua. Pemerintah, polisi, politisi, masyarakat, guru, orang tua, dan siswa mestinya memiliki kepedulian pencegahan buat anak yang menjadi korban bullying. Yang pertama, bekali anak dengan kemampuan untuk membela dirinya sendiri, terutama ketika tidak ada orang dewasa atau guru atau orang tua yang berada di dekatnya. Yang kedua, bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupannya. Yang ketiga, walau anak sudah diajarkan untuk mempertahankan diri dan dibekali kemampuan agar tidak menjadi korban tindak kekerasan, tetap beritahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami. Yang keempat, upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Ada beberapa penanganan buat anak yang menjadi pelaku bullying. Yang pertama, segera ajak anak bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan bahwa tindakannya dapat merugikan diri dia sendiri dan orang lain. Yang kedua, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab menjadi penentu penanganan. Yang ketiga, posisikan diri untuk menolong anak dan bukan untuk menghakimi anak. Bersama-sama dengan anak dalam menyelesaikan masalah bullying ini. Sayangnya tidak sedikit orang yang menganggap masalah bullying sebagai masalah pelajar itu sendiri, karena mereka selalu menganggap pelajar sebagai biang masalah. Ini merupakan sikap dan tindakan yang dikenal dengan blaming the victim, artinya menyalahkan korban. Solusi ketika telah terjadi bullying. Yang pertama, pendekatan persuasif, personal, melalui teman. Yang kedua, penegakan aturan atau sanksi atau disiplin sesuai kesepakatan institut sekolah dan siswa, guru, dan sekolah, serta orang tua dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemberian sanksi. Lebih ditekankan pada penegakan sanksi humanis dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dilakukan komunikasi dan interaksi antar pihak pelaku dan korban, serta orang tua. Dan yang terakhir, ekspos media yang memberikan penekanan munculnya efek negatif terhadap perbuatan bullying sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.